Baik, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu serta para mahasiswa, mahasiswi sekalian. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, saya akan bacakan tata tertib acara terlebih dahulu. Pertama-tama, peserta diharapkan melakukan rename akun Zoom terlebih dahulu dengan format nama_prodi. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang ketiga, peserta mengisi daftar hadir yang akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat. Kemudian yang keempat, di tengah atau akhir acara, panitia akan meminta peserta mengaktifkan video Zoom-nya untuk keperluan dokumentasi. Kemudian yang kelima, di tengah acara, panitia akan melakukan breakout room. Jadi dimohon untuk para peserta nantinya untuk melakukan rename terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, demi kenyamanan bersama, panitia akan mengatur mute mode para peserta. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom chat terlebih dahulu, atau dapat juga melalui raise hand. Baiklah, para hadirin, marilah kita mulai acara pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia, rahmat, dan ridhonya, sehingga kita dapat hadir dalam acara soft launching program MBKM Mengaji. Pada sore hari ini, Minggu 16 April 2023, yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc. Yang kami hormati, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Dr. Andes Dirmansyah MPD. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Insinyur Hidayat Yuryanta Sasairela MSc PhD. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Kuncoro Hadi STMSI. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Dr. Lucilian Piantari SSM Hum. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Dr. Andes Pidesrinur MPD. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Hukum, Dr. Yusuf Hidayat SAGMH. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Heri Herdiawanto, SPD MSI. Yang kami hormati, para wakil dekan. Yang kami hormati pula para ketua program studi dan sekretaris program studi. Yang kami hormati para dosen tetap, para dosen pembimbing akademik. Yang kami banggakan, para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia. Serta Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Hadirin yang dirahmati Allah, mengawali acara sore hari ini, marilah kita dengarkan dengan seksama lantunan ayat suci Al-Quran, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Saudara Ahmad Suhada Esos, selaku tim MBKM, kepada Saudara Ahmad Suhada Esos. Waktu dan layar Zoom kami silahkan. Terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Baiklah, para hadirin serta soft launching MBKM mengaji, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian acara kita, seluruh amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan Allah berikan kemudahan, kesehatan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa tammim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an walladzina hum ahluka wa khassatuk. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari keluargamu dan mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Qur'an, yang dekat senantiasa dengan Al-Qur'an. Dan mereka adalah orang-orang yang khusus di antara hamba-hambamu ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Ahmad Suhada Estos. Secara selanjutnya, sambutan oleh PLT Kepala UPT MBKM Universitas Al-Azhar Indonesia kepada Ibu Syarifah Ida Farida SE MM. Kami silakan. Terima kasih Mas Arief, terima kasih Mas Syuhada, terima kasih ini mahasiswa-mahasiswi serta ada juga tadi dosen dan dekan yang hadir. Ini sebenarnya acara untuk mahasiswa dan mudah-mudahan prodi dan dekannya juga bisa hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Ustazah Rana sama Ustazah Nurul Ismah juga alhamdulillah ya sudah berkenan hadir. Tadi terima kasih Mas Yoda kayak lagi sakit ya. Karena Mas Yoda dia tiap hari malamnya itu habis kerja ya bantu tim MBKM, malamnya tuh jadi imam masjid di DKI Jakarta. Itu pilihan ya. Pilihan ada seleksinya itu untuk jadi imam masjid. Masya Allah ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Kemudian untuk semuanya ya aktivitasnya. Ini saya mewakili Bapak Dr. Izin Mansyah, Wakil Rektor 1 yang kebetulan lagi di jalan, sudah mudik ya. Terus mohon maaf ini kalau yang sedang mudik juga ya, yang lainnya ini
peserta yang hadir, karena kenapa kami mengadakannya hari ini adalah sebelum kami menentukan tanggal, saya harus konsultasi dulu kepada nanti guru ngajinya nih, salah satunya yaitu Ustaz Syuhada. Ustaz Syuhada nih gimana untuk, mulainya kira-kira harus berapa pertemuan. Jadi untuk belajar membaca Al-Quran itu paling banget minimal adalah 12 pertemuan. Jadi saya hitung-hitung kemarin alhamdulillah ini para ustadz, sama ustazahnya bisa gitu ya hari Ahad ini, dan bisa jam 3:30 sampai jam, 5 nanti ya. Alhamdulillah jadi kita langsung mengadakan soft launching ya, insya Allah nanti ke depannya akan ada launching-nya ya, langsung offline mudah-mudahan gitu ya. Nah ini untuk pembelajarannya, insya Allah kita full online ya. Izin saya share screen ya Mas Arif dan semuanya. Ini. Jadi ini, insya Allah adalah salah satu program tim UPT MBKM ya. Di sini ada saya selaku PLT Kepala MBKM-nya, ada Mas Syuhada dan Mas Arif yang selalu mendukung ya semua kegiatan MBKM. Dan alhamdulillah Pak Rektor dan Wakil Rektor lainnya juga Dekan dan Prodi juga insya Allah selalu mendukung kegiatan program MBKM baik dari Kemendikbudristek maupun dari kegiatan mandiri. Ini kenapa saya maaf, nih kejauhan ini. Kenapa saya mengambil salah satu program ini sebagai salah satu program MBKM, karena kalian itu sudah terseleksi oleh Kemendikbudristek, oleh mitra juga yang MBKM Mandiri. Jadi saya ingin mendapatkan para SDM-SDM itu yang unggul ya. Jadi kita sudah mendapatkan yang sudah disortir oleh Kemendikbud ya kan, baik dari survei kebinekaan, itu kan dari attitude-nya, dari IPK-nya, dan ini kalian sebagai pionir. Ya sebenarnya saya sudah lama dari awal-awal MBKM terbentuk itu saya pingin banget bikin program ini. Tetapi kan saya harus membuat dulu ya silabusnya, yaitu dari Ustaz Suhada dibuat oleh timnya gitu ya, tim ustazahnya seperti apa nanti programnya, dan saya pingin bahwa lulusan nanti mahasiswa sebelum lulus ya, dimulai saat ini, dimulai hari ini sudah mengerti kenapa sih kita harus belajar Al-Quran, kenapa sih kita harus membacanya itu secara tartil. Saya aja ini dibilangnya belum telat ya, kalau telat itu kalau sudah meninggal tuh udah telat banget gitu ya, kalau kata guru ngaji saya. Saya juga sebenarnya masih ngaji ini. Saya malu kalau ngaji depan Ustaz Suhada, ketahuan salahnya, panjang pendeknya, tajwidnya. Jadi kalau itu saya ngaji sama ustazah dan itu pun saya bayar ya. Kalau ini kalian gratis gitu. Alhamdulillah kita dananya itu dari MBKM ya, dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kita ambil dari dana program MBKM dan kalian di sini gratis ya selama 1 semester belajar tahsin dan tahfiz. Kalau saya itu bayar ya, dan ada sertifikatnya juga nanti kalian ya, ada nilainya juga. Ini adalah program yang wajib untuk mahasiswa yang lolos MBKM semester ini. Ada juga yang ingin ikut, dia sudah lolos semester lalu atau mahasiswa reguler, kalau ada yang mau ikut teman-temannya silakan hubungi tim MBKM ya, karena kami harus membagi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya serta kuotanya. Oke. Nah, ini ya bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kami ingin ya supaya mahasiswa Al-Azhar itu bisa memahami Al-Quran dan bacaannya secara tartil. Karena secara tidak langsung dengan bacaan yang tartil itu kalian akan disayang sama Allah. Gak cuma sama Allah, tapi sama semua makhluk yang ciptaan Allah tuh pasti akan sayang sama kalian. Oke, kenapa gitu ya? Karena saya merasakannya gitu ya, sebelum dekat dengan Al-Quran, waktu saya belum mengerti Al-Quran, dengan setelah saya mencoba belajar ya, walaupun masih kelas tahsin gitu ya, kelas talaki gitu, belum yang tahfiz, pernah juga masuk tahfiz, tapi itu karena salah kelas kayaknya. Alhamdulillah itu benar-benar sangat bermanfaat. Jadi ini secara nggak langsung kalian belajar public speaking, belajar tentang memanage cara bicara kalian, memanage tingkah laku kalian,
memanage apa sih bedanya huruf qaf, huruf kaf gitu ya. Kalau kita salah baca huruf qaf aja ya, sama huruf kaf itu udah berbeda arti. Ya contoh misalkan qul huwallahu ahad aja itu pakai qaf gitu ya. Itu artinya katakanlah, tapi kalau pakai qul huwallahu itu adalah celakalah gitu. Itu udah berbeda arti. Jadi kenapa disebutkan bahwa membaca Al-Quran itu benar-benar sebagai penolong kita di hari kiamat. Ya, ini Rasulullah SAW bersabda bahwa bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Jadi, sering-seringlah membaca Al-Quran dan dekatlah dengan orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Baik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini adalah hadis Rasulullah SAW ya. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, ya, surat ke-74, ayat 4, bahwa bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan hadis Rasulullah SAW bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Ya, jadi kalau kita dikasih suara ataupun tidak dikasihkan kelebihan ya, ada mukjizat ya, salah satu yang otaknya ternyata disebutnya lemah ya, ada ya yang lagi viral, itu ternyata dia bisa menghafal dalam waktu 10 bulan, padahal dia nggak bisa membaca. Nah, itulah kenapa Al-Quran itu sebenarnya mudah ya bagi orang-orang yang memang niatnya itu karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Dan membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Qurannya berdosa, karena Allah menurunkannya dengan tajwid. Dan demikianlah Al-Quran darinya sampai kepada kita. Ini saya dapat dari buku yang diberikan Ustaz Syuhada ya, buku untuk saya belajar ngaji ini. Saya bingung waktu itu beli buku apa gitu ya. Nah, ntar kalian ada buku yang memang wajib untuk belajar. Harganya murah banget kok ya, dibandingkan beli jajanan gitu ya, pokoknya murah dan itu sangat bermanfaat. Nah, ini Rasulullah SAW juga bersabda, jadi membaca satu huruf dari kitab Allah itu sama seperti mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi benar-benar ini adalah amal yang harus kita terus dapatkan di dunia. Jangan sampai nanti pas di akhirat, ya Allah, saya mau balik lagi, saya mau baca Al-Quran, saya mau sedekah. Ya, jangan sampai kalian sia-siakan waktu dan nanti menyesal pada saat di akhirat ya. Jadi kenapa saya menyampaikan ini? Karena ini sesuai dengan visi misi UAI ya, menciptakan generasi unggul ya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke. Nah, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Dan orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara tersembunyi. Ya, ini sudah sahih sekali ya hadisnya. Nah, tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan turun ketentraman kepada mereka. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk di sisinya. Jadi kalau rumah yang nggak ada dengar suara Al-Quran gitu, pasti rumahnya akan sering banget ya mengalami musibah atau ya sesuatu yang kita tidak kehendaki ada saja. Itu sebenarnya adalah peringatan bagi Allah supaya kita selalu ingat kepada Allah dan lantunkanlah Al-Quran supaya rumahnya itu rahmat terus ya, rumahnya itu selalu dikelilingi oleh kedamaian ya, ketentraman. Nah, ini perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada wanginya, tetapi rasanya manis. Tapi orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihanah atau daun kemangi. Aromanya wangi, tetapi rasanya pahit.
Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hanzalah, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Jadi kalian tinggal pilih mau menjadi orang yang mukmin baca Al-Quran, maka aromanya wangi dan rasanya enak. Nah, ini juga hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, tidak adakah salah seorang di antara kalian yang pergi ke masjid, lalu ia belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, yang sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh 2 ekor onta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor onta, dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor onta. Dan jika 4 ayat atau lebih, dia tetap akan mendapatkan pahala yang lebih baik. Ya, jadi kalau dalam masjid itu tidak boleh membicarakan tentang dunia. Apabila dalam masjid itu membicarakan tentang dunia, malaikat akan berdoa bahwa bangkrutkan dia, bangkrutkan dia. Jadi apabila ingin membicarakan tentang dunia, keluarlah dari masjid, mungkin di terasnya atau di luarnya, itu diperbolehkan. Tapi kalau di dalam masjid, yaitu lebih baik adalah tentang Islam dan tentang Al-Quran dan hadis. Nah, tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Oke. Ini adalah timeline MBKM mengaji. Ini pertemuan pertama sekaligus soft launching-nya. Nah, ini tanggal 17 April sampai 1 Juli, ini pertemuan kedua sampai dengan 12. Jadi kalau ada yang mau lagi mudik, ada yang lagi bikin bantu kue atau lagi itikaf ya, lebih bagus lagi itikaf. Jadi ini hanya 1 jam saja, 1 hari, 1 minggu itu 1 hari saja. Ya, jadi kalau ada yang berhalangan, silakan nanti hubungi Ustadz atau Ustazahnya ya, untuk dicarikan kalian bisanya kapan, karena bisa melalui video call ya. Ini tanggal 3 sampai 8 Juli ini ujiannya. Jadi ujiannya hanya 1 kali dan ini akan diinput di website kampusmerdeka.ui.ac.id. Kita sedang pengembangan dan sudah kami ajukan ke Puskit untuk ditambahkan untuk nilai mengaji ini diinputkan. Setelah nilai mengaji diinputkan, baru Kaprodi bisa menginputkan nilai MBKM yang dari mitra atau dari institusi. Setelah itu baru bisa dipublish oleh UPT MBKM. Jadi ini wajib untuk mahasiswa yang lolos MBKM semester genap 2022-2023. Kalau ada mahasiswa atau teman-teman yang belum daftar, mohon segera hubungi tim MBKM. Nah, ini penginputan nilai mengajinya, jadi kita sebelum penginputan nilai dari prodi. Metode pembelajarannya 1 minggu 1 hari, 1 hari hanya 1 jam, dan 1 jam itu untuk 10 ya, 10 orang ya. Nanti mungkin bisa tanya langsung sama Ustadz, Ustazahnya ya. Pilihan harinya itu ada Selasa jam 9 sampai jam 10, Rabu jam 9 sampai jam 10, Sabtu jam 8 sampai jam 9, dan Sabtu jam 1 sampai jam 2. Jadi apabila ada yang sambil bekerja atau sambil ini, cari waktu yang kosong dari 4 ini. Oke? Harus ada waktu untuk Al-Quran, jangan sampai tidak ada waktu. Total pertemuan yaitu 12 pertemuan, pertemuan kedua sampai dengan 12 sesuai kelas masing-masing melalui Jimit ya. Ujian akhirnya yaitu pada pertemuan ke-13. Ini breakout room-nya nanti insya Allah akan dibantu oleh Mas Arif dan Mas Yoda sama saya untuk breakout room-nya sama Ustazahnya nanti. Yang pertama ini Ustaz Syuhada, ya, mahasiswa untuk Ikhwan atau Putra. Ini yang baru mendaftar, baru 4 nih. Ini juga saya lihat kayaknya namanya yang kampus mengajar sama MSIB baru saya elang nih. Saya mohon untuk yang laki-lakinya MSIB segera daftar ya, supaya tidak tertinggalan pelajarannya. Muhammad Rafli, Hilmi, Ridwan, Erlang nanti masuk ke breakout room dengan Ustadz Syuhada. Nah, ini breakout room kedua. Ini ada Dela, Maura Syafa'ah, Dian, Nur Sahratul Jannah, Silma, Putri, Vera, Cesia, Fitro, Amirah, Etni, Gina, Diana Putri, ini 2 kali nih Diana Putri, sama Dela. Ya, oke. Breakout room ketiga, ini Regina, Leoni ya, khusus Putri. Adelia, Regina nih 2 kali nih. Adelia juga 2 kali. Asyahara, karena
Mas Wada harus melihat rekaman kalian, jadi harus disesuaikan nih masuknya kelas mana, sesuai dengan kemampuan bacaan kalian, sesuai rekaman yang kalian kirim. Jadi ini langsung dikirim ya, belum disortir. Syahara, Sabitasya, Ifna, Dwi Fani, Anggi, Siti Rahma, Oriza, Siti, Putri, Nikita, Indah, Civana, Andira, Talina. Nah, apabila yang hadir tapi belum ada namanya, silakan nanti menghubungi tim MBKM ya, atau langsung mengisinya. Nanti akan disampaikan oleh Ustaz sajanya. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Syarifah Ida Farida SEMM atas sambutan serta informasinya pada sore hari ini. Baik para hadirin, sebelum kita masuk ke acara inti pada sore hari ini, sebagai bentuk dokumentasi, mohon rekan-rekan, Bapak Ibu, dapat menyalakan video Zoom-nya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk sesi foto akan saya pandu dengan menghitung dari 1 hingga 3. Dari tampilan saya ada 2 layar ya. Yang belum buka video Zoom-nya, dibuka terlebih Dibuka. dahulu. Oh, ada yang nggak bisa. Lagi ada acara keluarga ya nggak apa-apa juga. Sekalian keluarganya diajak. Nah, tuh dia buka sendus. Ini ada Pak Wardi nih, ada Ustadz Pak Wardi. Ini ustazahnya. Nanti untuk perkenalan dibantu sama Ustaz Syuhada ya. Oke. Gimana? Ayo jadi kenal. Ya, saya bantu ya Mas Arif. Masih banyak yang belum buka, nggak apa-apa Mbak Ida. Oke, nggak bagus karena sinyal nggak bagus. Oh ya, baik. Oke, 1, 2, 3. Baru selesai 1. Selesai satunya lagi. 1, 2, 3. Semoga menyimak ya, nggak sambil bobo kan. Oke ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan keberkahan ya, kesehatan. Cukup ya? Lanjut, cukup. Lanjut, oke. Baik, para hadirin, kita akan sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya pada sore hari ini, terlebih dahulu saya akan serahkan acara ini terlebih dahulu ke Ibu Syarifah Ida Farida selaku moderator yang juga merupakan Kepala UPT MBKM. Kepada beliau waktu dan layar Zoom kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Arif. Ya, kembali lagi ya. Ini nanti saya akan dibantu oleh Ustaz Syuhada. Ini sebelumnya saya sharing dulu CV singkatnya. Nih Ustaz Syuhada nih. Aduh dah. Nih, ini fotonya ya, udah pada kenal lah ya. Ini tim MBKM, kenapa saya memilih tim MBKM itu selektif sekali? Karena saya sesuai dengan kebutuhan. Saya pingin nanti di MBKM itu ada yang hafiz Quran, supaya nanti bisa membuka kelas seperti ini ya. Jadi Mas Syuhada ini adalah alumni dari Bimbingan Konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia, angkatan 2015 ya. Betul ya Ustadz ya? Nah, ini merupakan lulusan UAI nih, Bimbingan Konseling Islam memiliki kecenderungan dengan dunia belajar, mengajar bimbingan Al-Quran. Ya, mengajar tahsin dan tahfiz Quran di beberapa lembaga, yaitu di Al-Utsmani Tahsin dan Tahfiz Quran di Jakarta, RGS Rumah Quran Semesta di Depok, Lembaga Tahfiz Al-Azhar Jakarta, mengajar sanad matan Ibnu Jazari, sedang mengambil sanad At-Tufatul As-Samanudiyah, Duta Imam DKI Jakarta, dan membantu di tim MBKM. Oke, prestasinya ini banyak sekali ya. Karena waktu di Al-Azhar ini beasiswa ini dari awal sampai akhir ya, karena hafiz Quran 30 juz. Nah,
2021 harapan 1 cabang 15 juz. Tingkat nasional Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta, wisudawan terbaik Fakultas Psikologi Pendidikan UAI, serta cabang 15 juz perwakilan Indonesia Musabaqah Hifdzil Quran tingkat internasional Asia Pasifik King Sultan bin Abdul Aziz Al Saud rahimahullah. Di tahun 2019 juara 2 cabang 15 juz Musabaqah Hifdzil Quran tingkat nasional King Sultan bin Abdul Aziz Al Saud rahimahullah. 2015 juara 1 cabang 10 juz Musabaqah Hifdzil Quran tingkat Provinsi Jakarta Selatan. Sama juara pertama Musabaqah Hifdzil Quran cabang 1 juz Universitas Indonesia. Masya Allah. Juara 1 Musabaqah Hifdzil Quran cabang 7 juz tingkat Jabodetabek Event Fest Arabia UAI. Oke, jadi nih alumni SDN Jati Asih 1 Bekasi, SMA 1 Islam Terpadu Darul Quran Mulia, SMP-nya juga sama di Islam Terpadu Darul Quran Mulia. Dan terakhir pendidikannya di UAI ya. Dan semoga insya Allah bisa melanjutkan S2-nya. Oke, ini adalah Ustaz Syuhada. Nah, berikutnya saya izin share screen untuk Ustazah Hana. Nah, Ustazah Hana ini istrinya Ustaz Syuhada ini. Ini lebih keren lagi ini. Biasa kan istri itu lebih pintar ya. Karena laki-laki sukses itu karena istrinya lebih sukses biasanya. Nah, ini Ustazah Hana Afifah ya. Ini salah satu putri ya yang memiliki Ponpes Yapit Bekasi. Jadi rumahnya di Bekasi. Nah, ini dia yang punyanya ini. Ya, ini pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin jurusan Tafsir Hadis dan juga di jurusan Syariah. Jadi 2 ya kuliahnya S1-nya, Masya Allah. Jadi pengalamannya pengajar tahsin tahfiz, tutor bahasa Arab, pengajar fikih Syafi'i. Jadi kita mengambil ustadz ustadzahnya ini benar-benar yang sudah memiliki sertifikat untuk mengajar ya Al-Quran, tidak sembarangan. Jadi supaya kalian bacanya memang sesuai dengan tajwid dan tartil ya, sesuai dengan Al-Quran. Prestasi juara 1 pidato bahasa Arab tinggal Jabodetabek, termasuk awal ranking pertama di LIPIA Jakarta, wisudawati terbaik di STU Darul Hikmah Bekasi, juara 1 Olimpiade IPS tingkat sekolah, saat ini sedang talaki dengan Ustazah Anissa, murid Dr. Aiman Suwaid. Nah ini ada lagi nih temannya Ustazah Hana, yaitu namanya Ustazah Nurul. Jadi saya mau ini ya, soalnya nggak kelihatan nih, nggak ada fotonya. Ustazah Hana saya udah tahu. Nah, Ustazah Nurul Ismah Kartini Arbi, guru PAI, Al-Quran, dan Bahasa Arab. Oke, ini kegiatannya, pengalaman kerjanya sebagai guru tahsin dan tahfiz Al-Quran, Ma'had Tahfiz Al-Irsyad Al-Islamiyah khusus Putri Pekalongan, Jawa Tengah, Markas Mahir dengan Al-Quran, Yayasan Syekh Ali Jaber, Jakarta, Maskan Hufaz Ulul Albab Jakarta, dan online juga yang dibentuk sendiri. Juga serta guru bahasa Arab Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, Jawa Barat, dan guru bahasa Arab privat ya. Wah, boleh dong buat saya dan anak-anak. Pendidikan formalnya juga sama di LIPIA, di Distiba, banyak sekali nih ya pendidikannya. International Islamic High School, SMP Negeri 30. Oh, ini dari SMP sama SMA ya. Ini S1-nya juga 2 ini. Insya Allah. Keren banget. Pendidikan non-formalnya ya Markas Hafiz dengan Al-Quran, Syekh Ali Jaber, Mahat Tahfiz Al-Irsyad, Al-Islamiyah khusus Putri Pekalongan. Oke, ini udah ada ya. Insya Allah Ustadznya hadir. Nah, mungkin bisa disampaikan Ustadz Syuhada sebelum dimulai. Saya serahkan ke Ustadz Syuhada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat para dosen, kepala UPT MBKM, dan jajarannya, serta teman-teman mahasiswa yang lolos seleksi program MBKM. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di sore hari ini kita akan mulai program
tahsin Al-Quran, dan sudah ada pembagian kelompoknya sesuai dengan kemampuan diri kita dan juga sesuai dengan jadwal. Ya, mudah-mudahan dari motivasi yang ditulis, ya, itu jujur ya, ada yang ingin menghafalkan Al-Quran lagi, ingin murojaah, bahkan ada yang hanya sekedar prasyarat untuk mengikuti program MBKM gitu supaya dapat nilai. Ini yang perlu diluruskan niatnya ya. Yang pertama kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an memudahkan hidup kita. Kita ketahui bersama Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia, teman-teman semua. Allah Subhanahu wa taala maha mulia. Allah turunkan Al-Qur'an kepada malaikat yang paling mulia. Siapa? Malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Rasul yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ini nggak hanya sampai di situ, tapi disebarkan kepada para umatnya. Nah, siapa umatnya? Kita termasuk di dalamnya. Kalau ingin mulia, dekati Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, dan amalkan isi daripada kandungan Al-Quran itu sendiri. Itu teman-teman. Mudah-mudahan motivasi yang sedikit ini menambah daya semangat kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Kita boleh sibuk dengan aktivitas dunia kita, tapi luangkan khusus waktu kita untuk Al-Quran. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran karena kesibukan dunia kita. Barakallahu fikum. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung di breakout room aja atau gimana? Syahda? Boleh di breakout room. Yang bisa Mas Arif ya? Breakout roomnya. Saya bisa bantu nggak? Ada 3 berarti ya? Oh ya, di rename dulu nih. Jadi tolong di rename nama prodi, nama _ prodi ya. Biar memudahkan Mas Arif untuk membreakout. Kalau yang laki-laki nih pastinya di breakoutnya ke Ustaz Syuhada breakout room 1. Untuk Ustazah Isma barangkali di badal atau digantikan dulu kepada Ustazah Hana. Semuanya di Ustazah Hana yang ahwat laki-laki karena belum join. Oh, langsung aja berarti Mas Arif. Iya, berarti yang oke. Ya, ikhwannya laki-lakinya ke Syuhada, yang ahwatnya perempuannya langsung ke Ustazah Hana nih. Hana Afifah ya? Hana Afifah, betul. Oh ya. Nanti untuk pertemuan ke depan sesuai dengan halaqah yang sudah ditentukan tadi. Yep. Mohon menunggu dahulu ya. Ya, siap. Berarti 2 breakout room aja ya, Rif? Silakan mengisi daftar hadir ya. Ya sudah di-share di link chat Zoom. Ya. Tadi ada Ustadz Pawardi. Gimana kabarnya Pak Wardi, sehat? Alhamdulillah. Bapak nggak mudik, Pak? Enggak, nanti. Akhir Ramadan. Akhir Ramadan. Kemana, Pak? Cirebon? Ke Blitar dulu, terus ke Cirebon. Masya Allah, yang punya kampung. Iya. Kalau kampungnya Depok, Pak? Iya, makanya akan orang Betawi itu orang kampung tidak punya kampung, ya kan? Ya. Ya, enak, Pak. Nggak jauh-jauh. Iya. Iyalah. Berarti saya nggak ada breakout nih, keluar dong, Mbak. Ya, Bapak menyaksikan. Bapak mau kasih ini, Pak,
Enggak Kasih usah. masukan Cukup. motivasi, Pak. Motivasi. Cukup, mantep lah. Saya dari awal kok dengarkan. Ya Allah, makasih Programnya banyak ya bagus ya. Bapak. Ya, Iya sama-sama. Pak, mohon dukungannya ya Pak. Amin, Jadi amin. nanti Sama. pas dites sama Bapak kan udah ini lulus. Siap. Insya Allah. Iya Pak. Iya deh. Jadi saya pamit dulu ya Mbak Ida ya. Iya Bapak, terima kasih banyak Ya, ya. soalnya saya mau masak soalnya. Iya Pak. Ya masak air lah. Ya, Masuk makasih Mbak Ida air. ya. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bentar, Mbak. Bentar. oh iya nanti beda kan masuk ke kelasnya Ustazah Jahana ya. Ntar berarti beda recording ya. Iya, Mbak. Nanti Arif, Syuhada nanti minta tolong di Ini recording ada ya. yang di luar dari Excel ya ternyata. Oh ya nggak apa-apa, yang Yang cowoknya saya nggak kedetek ini cowoknya yang nggak apa-apa. Yang penting laki-laki masuk ke Ustaz Syuhada aja. iya maksudnya nama cowoknya. Kelihatan kan Ar-Rasyid pasti laki-laki. Terus ini Hanafi laki-laki ya? Atau perempuan? Sebentar, saya lihat dulu. Oke, Bambang nih laki-laki. Yang gampang sih laki-laki dulu ya, Ref. Yang laki-laki yang dari Excel sih udah saya kelompokin ke ada. Oh ya, Yang tambahannya nih yang nggak ada di Excel untuk nggak laki-laki. apa-apa, dimasukin aja. Nanti itu kan mereka baru join ya. Yang belum isi formulir pendaftaran, pendataan, silakan diisi ya. Supaya nanti bisa ditambahkan untuk kelasnya. Ustazah Hana mungkin mau perkenalan Ustazah Hana, silakan. Assalamualaikum Mbak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Masya Alhamdulillah Allah. nih udah mau bantu. Ya Allah, Masya Allah. Oke. Apa nih Mbak Ida, aku nggak bisa buka kamera karena kayaknya ada error di Zoom-nya. Oke, siap. Ini udah ya? Mas Arif ya? Aku ngapain nih? Oh, tulisannya nggak bisa milih. Ini silakan join ya. Sudah share ya? Laki-laki sih Mbak yang di Excel tuh. Yang Ustadz Suhada ya. Nggak apa-apa, tambahin ya. Yang ada di Excel juga tambahin aja ya. Masuk ke Syuhada ya. Yang laki-laki. Ya, ikhwannya. Ini Afif. Laki-laki perempuan? Laki-laki deh. Laki, Bu. Laki-laki, Rif. Afifah perempuan, Bu. Tadi saya masukin 4, baru 4 sih Mbak. Oh iya, iya. Ini keren beda yang atas tuh udah. Sorry. Sorry, nggak ngerti. Maklum.
Ini Sundus perempuan nih, Sundus. Maaf tuh. Bambang, Ar-Rasyid, Afif, terus Imam. Oke. Ya. Nanti kan sudah ada grup WhatsApp-nya juga ya untuk yang laki-laki dan perempuan. Jadi nanti link Google Meet-nya untuk pertemuan berikutnya langsung di-share di grup WhatsApp. Ustadz Soada, udah ada di breakout belum? Coba deh. Udah ada pesertanya belum? Oh, Ustadz Soada udah ke breakout berarti, Mbak? Iya, ini soalnya yang tulisan. Kalau Sundus itu perempuan ya, Rif? Sundus itu cantik banget. Maksudnya masukin kelas Iwan. Siapa lagi nih yang belum? Ya, laki-lakinya Imam ya, Imam. Imam tuh masih ada. Oke, tinggal Imam aja. Kayaknya yang laki-laki. Oke. Ada lagi, Mbak? Udah, si Sundus yang ke perempuan ya? Sundus perempuan. Ustazah Hana. Nah, yang lainnya pindah ke Ustazah Hana. Yang akhwatnya langsung ke sana aja. Ya. Ini kalau kayak gini saya nggak ngerti, nih ngerti Mas Arif dong. Nah, atau mau di sini aja? Atau nggak usah di breakout? Untuk Ustazah Hana yang perempuan? Kalau Arif udah dibikinin? Yang satu lagi nggak ke breakout, Mbak. Yang mana? Yang perempuan, yang berarti yang Udah di sini aja ya? Oh ya udah. Aja, nggak apa-apa. Kalau yang Sundus bisa balik lagi berarti ya? Ya, Sundus saya balikin lagi nanti. Oke, makasih ya Mas Arif. Ya, Ustazah Hana langsung aja di sini untuk yang akhwatnya, untuk yang perempuannya. Baik, Mbak. Baik, insyaallah. Kita mulai aja ya, Mbak, ya langsung. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kakak-kakak semua, teman-teman semua, insyaallah pada sore yang berkah ini kita akan mulai belajar ya, mengaji bersama. Insyaallah saya akan share screen bukunya. Tamam. Bismillah. Untuk di share screen tadi. Tamam, jadi untuk pertemuan pertama, insya Allah kita akan 2 halaman ya. 2 halaman pertama tentang latihan makhraj dan sifat huruf. Sebelum kita masuk
ke latihan, kita bahas tentang makhraj dulu secara singkat ya, teman-teman. Bismillah. Jadi makhraj itu artinya diambil dari kata bahasa Arab ya. Asal katanya adalah kharaja. Teman-teman di sini sudah insya Allah mengetahui kharaja artinya keluar. Keluar. Nah, lalu dia berwazan maf'al, maka makhraj ya. Jadi kharaja menjadi makhraj. Artinya tempat-tempat keluar. Nah, makanya disebut juga ada yang menyebutkan makharijul huruf. Makharijul huruf itu jamak atau jamak dari kata makhraj. Nah, kemudian nanti ada kita membahas sifat huruf. Makhraj ini teman-teman semua itu ntar ada 5 tempat keluar ya. Ada al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatain, al-khayshum. Ya. Al-jawf itu rongga mulut ya, rongga mulut. Kemudian al-halqu itu tenggorokan. Kemudian ada al-lisan, lidah, kemudian al-syafatain, 2 bibir, dan ada al-khayshum, rongga hidung. Kita mulai dari A, I, U ya. A, I, U itu teman-teman masuknya ke mana? Ke jawf, al-halq, al-lisan, atau al-syafatain, atau al-khayshum. Masuknya adalah ke tenggorokan ya. Jadi huruf A, I, U, hamzah itu keluar dari tenggorokan bawah. Saya contohkan pembacanya, nanti boleh saya tunjuk ya, teman-teman bersiap untuk mengulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan A, I, U gitu ya. Jadi membaca fathah itu harus membuka mulut. Jangan gitu ya. Harus membuka A, I, U. Jelas. U juga dhammah asy-syafatain. Bibir kita itu mencucu gitu ya. A, I, U. Kemudian A, I, U. Nah, ini karena dia ada sukunnya, maka disukunkan. A, I, U. Kemudian yang selanjutnya ada tasydidnya, teman-teman. Berarti A, I, U, gitu ya. Boleh Adelia Dwi Putri, boleh diulangi? Ya. A, I, U. Bagus, kemudian? A, I, U, U. Nah, itu sukun. A, I, U. Lagi? Yang di tengah. A, I, U. Bagus. Kemudian? Yang tasydid, yang ketiga, baris ketiganya. A ya Ustazah. Ya, bagus. A, I, U, U. A. Karena dia tasydid. A, I, U, U. Gitu. A, I, U, U. Bagus. Barakallahu fiik. Kita lanjut ke huruf ba ya. Ba. Babibu. Ya, jadi bacanya jangan babibu gitu ya. Karena dia nggak ada panjangnya. Nggak ada matnya. Nggak ada yang panjang, berarti babibu. Kemudian ab, ib, ub. Ya, di sini ada sukun di huruf ba, dan ba itu termasuk huruf qalqalah. Berarti harus dipantulkan. Ab, ib, ub. Bukan ab, ib, ub. Bukan ya, tapi dipantulkan. Ab, ib, ub. Kemudian yang tasydidnya abba, ibbi, ubbu. Tamam? Boleh Ajeng? Suaranya terdengar nggak ya? Terdengar. Oke. Babi, bu, ab, ib, ub. Abba, ibbi, ubbu. Tamam. Ahsan, barakallahu fiik. Saya lanjutkan langsung 3 ini ya. 3 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang tatitu. Ta itu adalah salah satu huruf hamz. Ya, huruf hamz itu ada sedikit keluar anginnya ya, tapi tidak boleh berlebihan. Tatitu. At, it, ut. Ya. Atta, iti, utu. Kemudian huruf sa sekarang. Sasisu. Sasisu.
is, us. Asa, isi, usu. Kemudian jajiju. Jajiju ya. Aj. Nah, jim dan ba itu termasuk huruf qalqalah, berarti harus dipantulkan. Aj, ij, uj, aja, iji, uju. Tamam. Amirah, Faras, tafadhali. Harf sa. Silakan. Ta, ti, tu. At, it, ut. Atta, iti, utu. Jamil, mumtazah. Sadi barakallahu fiik. Andira, tafadhali huruf sa. Si, su. Dibuka mulutnya, afwan. Santi barakallahu fiik. Dibuka Andira mulutnya. Sa, si, su. Sa, si, su. Lanjut. Sa, si, su. As, is itu. Ulangi. As, is, us. As. 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 Lah, bukan sin, tapi sa. As. Lebih halus lagi. As. Bagus, tapi tidak usah terlalu lama. As. Bagus. Is, us. Kemudian sebelahnya yang ada tasydidnya asa, isi, usu. Tamam. Jadi huruf sa ini Andira dan teman-teman itu dia masuk makharijul huruf, tempat keluarnya huruf di lidah ya, di lidah. Di mana? Di ujung lidah nih keluar sedikit ya. Jadi harus keluar sedikit ujung lidahnya. Dan kemudian ujung lidah tersebut bertemu dengan ujung gigi depan bagian atas. Ya, jadi bertemu dengan ujung gigi depan bagian atas maka berbunyi as, is, us. Bukan as gitu ya. Bukan as. Nah, itu lidahnya nggak keluar. Harusnya keluar ya. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita bisa nyalakan video ya. Ini yang tadi belum bisa. As, is, us, asa, isi, usu. Tamam. Sekarang huruf jim. Tafadhali Anggita Permani. Anggita Permani. Iya, Ibu. Anggita ada ya? Oh, ada. Ada. Halo. Iya, terdengar suaranya. Tafadhali huruf jim, ja. Mulai dari yang mana Ibu, maaf? Dari huruf jim. Jajiju. Jajiju. Selanjutnya sebelahnya. Jajiju, aja, ijo. Ulangi. Pelan-pelan, hati-hati ya. Dilihat harakatnya secara sempurna. Terus tinggal yang terakhir ya. Ini ulangi yang kedua, yang keduanya diulangi coba. Aja, ijo, uj. Nah, ini hurufnya hamzah, teman-teman. Anggita ya. Jadi bukan aj, tapi biasa a dibuka mulutnya. Aj, ij, uj. Aj, ij, uj. 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 Masih kurang qalqalahnya. Jadi ini huruf qalqalah. Siapa Anggita ya? Jadi dipantulkan. Uj. 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 Tamam. Ulangi. Aj, ij, uj. Aj, ij, uj. Tamam. Kemudian yang terakhir. Yang tasydid. Aja. Anggita, maujudah? Ada Anggita? Sepertinya keluar ya. Ya, dilanjutkan silahkan. Az-Syahara. Iya, Bu. Iya, tafadhali. Dari yang ja atau ha?
Aja. Tadi belum dibaca itu. Aja, Bagus. iji, uju. Mumtazah, mumtazah. Sandi barakallahu fiik. Tamam, sekarang kita masuk ke huruf H. Ya. Huruf H ini adik-adik, teman-teman semua, itu keluarnya dari tenggorokan. Ya, dari tenggorokan bagian mana? Bawah, tengah, atau atas? Bagian tengah. Ya, jadi rasakan tenggorokan bagian tengah itu adalah tempat keluarnya huruf H. Ya, saya contohkan. Bismillah. Ha, hi, hu. Ah, ih, ah, ha, ihi, uhu. Oke. Tafadhali Dian, Sevia Ningrum. Baik Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ha, hi, hu. Ah, ih, Ulangi. Hurufnya hamzah. Ini bukan huruf ain. Jadi dibersihkan lagi. Ih. Oh iya, baik Bu. Ah, ih, aha, ihi, uhu. Nah, ini ada ya, Afan. Gak apa-apa deh, udah selesai barakallahu fiik, ada DDB-nya ya. Oke. Jadi huruf tasydid itu seperti kita mengucapkan dua huruf. Jadi tidak cukup aha, tapi harus aha, ihi, uhu. Nah, seperti di surat Al-Fatihah ada iyyaka. Nah, kita bacanya iyyaka na'budu ya, bukan iyyaka tapi iyyaka. Sama juga seperti ini, aha, ihi, uhu. Ada tasydid di huruf H, maka H-nya dibaca double, dua ya. Boleh Vanisha Ilkom ya. Komunikasi ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Boleh aha, ihi, uhu. Aha, ihi, uhu. Jamil, ahsan, barakallahu fiik. Nuwasil ila harfi kha ya. Masuk ke huruf kha sekarang. Kha, khi, khu. Ya. Kha, khi, khu. Tamam. Saya baca dulu ya. Saya baca dulu nanti dilanjutkan. Kemudian ih, akho, ihi, uhu. Tamam. Tafadhali. Jadi siapa yang terakhir? Akho, ihi, uhu. Oke, dari kho, hi, hu dari awal. Kho, hi, hu. Kho ini masuknya keluar dari tenggorokan bagian atas. Jadi kho. Ulangi. Kho. Ya, kho, hi, hu. Kho, hi, hu. Ya. Kemudian? Akho, itu sukun, sukun. Kalau sukun itu hurufnya dimatikan. Menjadi ih, ih, Kurang ya, masih kurang, masih mirip dengan H. Ya, masih mirip dengan H. Ini kita belajarnya huruf kho. Ih, 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 Sekali lagi, Vanisha. ih, Ya, alhamdulillah tahasan, lebih baik lagi. Kemudian akho. Kemudian ihi, uhu. Ahsanti mumtazah, barakallahu fiik. Di latihan lagi ya, Vanisha di huruf kha. Tamam. Kemudian kita masuk ke huruf dal ya. Dal ini juga masuknya kelompoknya keluar dari lidah ya. Keluar dari lidah. Bismillah. Dadidu, ad, id, ud. Nah, dipantulkan ya huruf dal. Apa tadi namanya kalau dipantulkan? Huruf apa? Qalqalah. Qalqalah. Masya Allah. Ahsan, barakallahu fiik. Qalqalah. Ad, id, ud. Ada, iddi, uddu. Oke. Tafadhali Cesha. Dal.
Halo, apakah terdengar suaranya? Terdengar, alhamdulillah. Halo? Iya, terdengar. Tafadhali, Jesa. Terdengar. Dari da. Da, sahih. Dadidu. Ad-id-ud. Adda. Iddi. Uddu. Sama, mumtazah, santi. Kemudian huruf za, ya. Huruf za. Huruf za ini adik-adik sama dengan huruf sa, ya. Jadi dia lidahnya keluar sedikit, kemudian bertemu dengan ujung gigi depan bagian atas, sama ya seperti huruf ta, keluar lidah sedikit, bertemu dengan gigi depan bagian atas, menjadi za, di, du, az, iz, uz. Ya ini harokat salah ya, harusnya uz. Kemudian azza, izzi, uzzu. Dela, tafadhali. Dela mawjuda, Dela ada? Tamam, sepertinya belum ada. Gina akilah, tafadhali. Naam, Ustazah. Ahsanti, Masya Allah. Tafadhali. Za, zi, zu. Az, iz, uz. Azza, izi, uzu. Ulangi dari az, iz, uz. Ulangi. Az, iz, uz. Nah, ini kalau huruf za ya, za ini tidak termasuk huruf qalqalah. Jadi tidak boleh dipantul, tidak boleh dipantulkan ya. Jadi ditahan. Az, iz, uz. Nah, ulangi. Gina akilah. Nah. Az, iz, uz. Lanjut. Azza, izi, uzu. Ini ada tasydidnya, Gina akilah. Azza, izi, uzzu. Ya, nama saya. Nah. Azza, izi, uzu. Izzi. Azza, izi, uzu. Tamam, ahsanti barakallahu fiki ya Gina akilah. Nuwasil, lanjut ya. Rori, ru, ar, ir, ur, arro, irri, urru. Oke. Fadhali. Ifnawati. Na'am Ustazah. Fadhali. Ro, ri, ro, ar, ir. Gina, salah saja Mas. Ifnawati. Di itmam harakah. Di harokat itu disempurnakan, ya. Jadi ketika huruf menyebutkan harokat dhammah itu benar-benar dhammah, ru seperti itu. Ro, ri, ru. Bagus, lanjut. Ir, ur. Ulangi, ar. Ar, ir, ur. Terus? Arro, irri, uru. Ulangi, itu ada tasydid di huruf ro ya. Tasydid di huruf ro, maka ro-nya double. Arro, irri, uru. Jamil, ahsanti, barakallahu fik. Nuwasil huruf zai. Za, zi, zu. Az, iz, uz. Azza, izzi, uzzu. Lulu Amalia, tafadhali. Yang mana Ustazah? Huruf zai, ya, huruf zai. Ujung lidah Lulu, ya, itu hampir bertemu dengan gigi depan bagian bawah. Ujung gigi depan bagian bawah. Zazizu, tafadhali. Zazizu. Az, iz, uz. Azza, izi, uzu. Tamam, ahsanti barakallahu fik. Harfus sin al-an. Bismillah. Sa, si, su. As, is, us. Assa, isi, usu. Kemudian habis huruf shin itu kita ada huruf
Tafadhali, sin dulu ya. Sin dulu, tafadhali al-ukht. Nada Fabian. Naam Ustazah. Nanti, tafadhali. Apa? Sa, si, su. As, is, us. Asa, isi, usu. Jamil, ahsanti. Kemudian shin. Sha, shi, shu. Ash, ish, ush. Asya, ishi, ushu. Nur saharatul jannah. Naam Ustazah. Boleh? Sha, shi, shu. Ash, ish, ush. Asya, ishi, ushu. Ahsanti, mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian huruf sa. Nah, sa ini agak sulit ya. Banyak beberapa kesalahan di huruf sa. Sa, si, su. As, is, us. As-sa, is-si, us-su. Tafadhali. Tafadhali Putri Rizki. Nah, Ustazah. Nah, harfus sa. Tadi yang so ya. Tamam, iya. So, si, su, as, is, us, aso, isi, usu. Ulangi boleh? As-sa, isi, usu. Aso, isi, usu. Santi barakallahu fiik. Wasil ba'da harfis sa huwa harfu ad-dha. Harfu dha. Alif ba. Tamam, maaf. Tamam. Dha, di, du. Ya, beda ya. Tadi da, di, du huruf da. Sekarang huruf dha. Dha, di, du. Ad, id, ud. Nah, bukan huruf qalqalah adik-adik ya, huruf dha maka tidak boleh dipantulkan. Kemudian ad-dha, iddi, uddu. Tafadhali Putri Yulianti. Putri Yulianti. Tamam, belum ada. Oke. Teman-teman nanti insya Allah terakhir ada absennya ya. Jadi jangan live dulu. Rara. Naam, yang do ya Ustazah. Tamam, sahih. Do. Do, di, du. Ad, id, ud. Addo, iddi, uddu. Tamam. Jadi huruf do ini itu keluar dari mana? Dari dua sisi lidah, ya, dua sisi lidah, atau salah satunya bertemu dengan gigi geraham. Ya, dua sisi lidah atau salah satunya bertemu dengan gigi geraham. Nah, lanjut ke huruf to. Huruf to, huruf dha, dan huruf ain. Ya, perhatikan tiga langsung. Huruf to ini adik-adik juga termasuk huruf apa? Ada yang tahu huruf apa? Huruf qalqalah. Ya, jadi kita tadi sudah punya huruf qalqalah ba, jim, dal, to. Ya, ba, jim, dal, to termasuk huruf qalqalah. Nanti ada satu lagi huruf qalqalah lagi. To, ti, tu. Alto. Qalqalah maka dipantulkan. Alto, ito, uto. Abto, iti, utu. Itu huruf to, ingat-ingat ya. Kemudian kita masuk huruf dha. Dha, di, du. Al. Nah, ini bukan huruf qalqalah, jadi tidak boleh al, nah, salah ya. Ditahan. Al, id, ud. Al-dha, iddi, uddu, uddu, gitu ya. Kemudian huruf ain. Ya, ain dengan hamzah itu beda ya. A, I, u. A, ya, bacanya a.
bukan a. Enggak ya, itu mirip dengan hamzah. Tapi kalau a itu berarti yang keduanya adalah huruf ain. Kemudian tamam. Kemudian a, tamam. I, dan Oke. Kita coba huruf to. Al-ukhat Regina Leonie Faria. Tafadhali. Baik, Ustaz. To, ti, tu. Atau, itu. Qalqalahnya mana? Ulangi. Tidak terdengar. Atau, iti, ut. Atau, itu, uto. Atau, itu, uto. Tamam. Kemudian. Atau, iti, uto. Tamam. Ahsanti barakallahu fiki ya ukhat Regina. Tamam. Selanjutnya huruf dha sundus. Masya Allah. Sundus. Maksudnya 6 ya. Tafadhali. Sundus. Sundus maujudah. Ada sundus? Oke, belum ada. Sabitasya. Nah, Ustazah. Zo ya, Ustazah. Iya. Zo, zi, zu. Az, is, us. Azza, izzi, uzzu. Tamam, ahsanti barakallahu fik. Fera Sukmawati, ain. Iya, Ustadz. Suara saya terdengar? Masya Allah, terdengar. Oke, baik. A, I, U. A, I, U, Ya, ahsanti barakallahu fik. Tamam, sekarang kita masuk huruf ghain. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ustazah kita ya. Ada ustazah Nurul Ismah ya, Masya Allah. Ustazah insyaallah ustazah Nurul Ismah akan menemani bersama kita dari huruf ghain. Ustazah Ismah, maujudah ya ustazah? Sepertinya belum terkonek ya. Tamam. Tadi Sundus masih di jalan, nanti kalau sudah sampai katanya akan infokan di Zoom. Oh ya, jazakallah khairan Baida. Nanti ya. Oke, lanjut lagi ya insyaallah. Sambil menunggu Ustazah. Nah, Ustazah Isma. Ustazah Isma mulai dari huruf min fadliki Ustazah dari huruf ghaid. Kemudian Ustazah contohkan terlebih dahulu. Nanti Ustazah tunjuk terserah Ustazah mau siapa saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sauti Masmu, suara saya terdengar semuanya? Terdengar. Baik, alhamdulillah. Baik, kita mulai dari huruf ghain. Ghain itu huruf tenggorokan ya, tenggorokan paling atas. Jadi dia mendekati lidah, dia sama dengan makhraj kha. Ya, suaranya tebal karena dia huruf isti'lah, jadi suaranya harus ditebalkan. Gha, ghi, ghu. Yang sukunnya tidak boleh memantul ya. Huruf ghain ini bukan huruf qalqalah, jadi tidak boleh memantul. Lalu yang bertasydid algo, idgi, ugu. Taib. Tafadholi Gina Akila. Silakan. Nah, Ustazah. Go, gi, gu. Ag, ir, ug. Ago, igi, ugu. Nah, diperhatikan semuanya bahwa huruf bertasydid itu
diibaratkan ada 2 huruf. Jadi harus ada yang ditahan sedikit karena dia diibaratkan 2 huruf ya. Jadi nggak boleh ago, igi, ugu, tidak. Ago, igi, ugu. Silakan sekali lagi. Baik. Yang algo itu aja, Ustazah. Iya. Algo, igi, ugu. Ditahan dulu. Ago, igi, ugu. Nah, ini untuk semua huruf ya. Ini juga untuk gina dan lainnya, bahwa jika huruf bertasydid harus ditahan sedikit. Tidak boleh langsung ago. Taib ahsanti barakallah. Sekarang kita masuk ke huruf fa. Fa itu gigi atas bertemu dengan bibir yang basah. Bibir yang dalam. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Semua bisa merasakan ya bibir yang basah, yang selalu basah. Bukan bibir depan, tapi bibir belakang. Lalu yang sukun, af, if, uf, ya ditahan sedikit karena dia huruf yang mengalir suaranya. Af, if, uf. Lalu yang selanjutnya, yang bertasydid. Af, fa, if, fi, ufu. Taib. Semoga jelas. Coba dicoba Putri Yulianti. Tafadholi. Fa, fi, fu. Af, if, uf. Afa, ifi, ufu. Ditahan sedikit. Afa. Afa, Ya. ifi, ufu. Ahsanti barakallahu fiik. Baik, sekarang kita lanjut ke huruf qaf. Yang lainnya kalau tidak dipanggil dipraktekkan di tempat masing-masing ya, supaya terbiasa dengan huruf-hurufnya. Sekarang kita masuk ke huruf qaf. Ko, ki, ku, ko, ki, ku. Kalau ada bacaan yang terlalu dalam itu juga tidak boleh. Ya, bukan ko, ki, bukan. Ko, ki, ku. Biasa. Lalu huruf sukun dia termasuk qalqalah. Tadi Ustazah Hana sudah menjelaskan 4 huruf qalqalah yang lain. Dan ini adalah huruf qalqalah yang terakhir. Ako, iqo, iqo, ako, iqo, uko. Lalu yang sukun, yang bertasydid. Ako, iki, uku. Ya sama, ditahan dulu sedikit suaranya ketika dia bertasydid. Silahkan dicoba Ukhti Della. Ukhti Della, maujudah. Baik, kita coba yang lain. Ukhti Lulu, Amalia. Ustazah, tadi aku udah Ustazah. Oh, baik. Yang belum? Ukhti. Gak apa-apa Ustazah Isma, semuanya memang tadi sudah sampai bawah. Ya. Oh. Jadi diulang dari pertama gak apa-apa. Ya, Yang jadi bisa kalau dua ada kali. yang dapat 2 kali nggak apa-apa ya. Silakan Ukhti Lulu. Yang mana Ustazah tadi? Ko. Go, gi, gu. Benar gak Ustazah? Huruf kof. Setelah yang fa. huruf kof. Oh ya, kof ya. Nah. Kof, kif, ku. Bukan kof, ko. Ko, ki, ku. Ak, ik, uk. Nah, ini belum qalqalah, belum memantul. Harus dipantulkan. Ako. Ako, ik, uko. Nah. Akka, ik, Ako. Oh, maaf Ustazah. Nah. Ako, ya. Iki, uku. Nah, mumtaz. Coba sekali lagi yang kof bertanda sukun. Ako. Ako, iki, uku. Iko. Iko, uku. Mumtaz. Barakallahu fiik. Sekarang kita masuk ke huruf Ustazah. Afwan.
Huruf kaf, dia huruf hamas, ya. Jadi walaupun suara kita tertahan, tetap ada nafas yang mengalir sedikit. Kakiku, kakiku. Lalu ketika sukun, hamasnya baru terlihat sekali. Ak, ik, uk. Lalu bertasydid, akka, iki, uku. Nah, ini harus ada ya, terlihat ya hamasnya. Tafadholi ukhti Gina Akila. Nah, Ustazah. Kakiku. Ak, ik, uk. Tidak boleh memantul. Ak, ak. Ak, ik, uk. Ya. Akka, iki, uku. Mumtaz. Barakallahu fi. Baik, kita lanjut ke huruf selanjutnya. Lam. Ya, di sini huruf lam, la, li, lu, al, il, ul. Nah, nanti insya Allah kita juga akan mempelajari sifatul huruf. Nah, huruf lam ini ketika sukun harus mengalir sedikit ya. Ini lam huruf yang ma'ruf. Insya Allah Antuna sudah tahu lam, la, lilu. Adapun ketika sukun, nah dia harus mengalir sedikit karena dia memiliki sifat tawasud. Jadi suara kita harus mengalir sedikit. Tidak boleh berhenti. Misalnya al, il, enggak. Harus mengalir. Al, il, ul. Lalu yang bertasydid. Alla, ili, ulu. Tafadholi. Ukhtuna Amirah Faras. Amirah. Tafadholi. Huruf mim ya Ustazah? Lam, lam. Oh, masih lam. La, li, lu. Al, il, ul. Seperti yang tadi dijelaskan, lam mengalir sedikit. Al, ya. Il, ul, Nah. alla, ili, ulu. Seperti itu ya. Jangan dirubah lagi ya bacaannya. Baik. Mumtaz. Sekarang yang huruf mim. Ma, mi, mu, am, im, sama dengan huruf lam, dia juga memiliki sifat tawasud, yang artinya suara mengalir sedikit. Am, im, lalu ketika bertasydid, dia ditahannya lama sekali karena dia termasuk huruf gunnah. Amma, immi, ummu. Jadi berbeda dengan huruf bertasydid yang lain. Adapun untuk huruf mim dan nun nanti ya, mim dan nun bertasydid itu ditahannya harus lebih lama. Kenapa? Karena dia disebut dengan huruf gunnah ketika bertasydid. Jadi gunnahnya sangat sempurna. Jadi antunna ketika bertemu dengan dua huruf ini ditahannya lama. Amma, immi, ummu. Silakan Ukhtu Putri Rizki. Ustazah maaf, nanti kira-kira sampai jam berapa untuk yang pertemuan pertama? Pertemuan pertama? Iya. Karena tadi kan sebenarnya ngaret ya, mulainya seharusnya jam 3:30, tadi mulainya jam 4:15. Kayaknya Ikhwannya udah selesai ya. Ini Ustaz Suhada udah balik lagi. Iya. Balik room. Bagaimana Mbak Ida? Apakah sampai jam berapa? Tadi nggak diarahkan sama Ustaz Suhada, belum dikasih tahu. Katanya sampai selesai saja. 17:15 Ustazah. 17:15. Bukan saja Mbak Ida. Iya. Iya, sama. Iya. Maaf Ustazah Nurul sama Ustazah Hana, nanti kasih tau aja kalau udah selesai ya. Aku nanya dulu tadi. Iya, iya. Ini sampai huruf apa ya? Oh, sampai huruf ya. Apa diselesaikan saja ya Ustazah Isma? Sundusnya baru sampai Ustazah. Mungkin tadi kan satu lagi nih yang belum ngaji sundus.
Ya, sundus ya. Nanti ditunjuk aja Ustazah Isma. Sundus. Jadi ini sampai huruf ya ya, Ustazah. Ya, bismillah. Baik, bismillah. Silakan Uftuna Sundus. Tafadholi. Baik, Ustazah, baca yang mana, Ustazah? Huruf mim. Ma, mi, mu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, mi, mu. Am, im, Amma, imi, umu. Nah, Sundus tadi Ana sudah menjelaskan sedikit tentang huruf mim. Dia ditahan sebentar ya. Am, im, Am, im, Nah, yang bertasdidnya dicoba. Amma, imi, umu. Nah, mumtaz. Sekarang na. Na, ni, nu. An. Sebentar, saya Ana dulu yang praktekkan. An, in, un. Lalu yang bertasdidnya sama dengan huruf mim tadi karena dia huruf gunnah. Anna, inni, unnu. Baik, tafadholi Ukhtuna Nur Sahratul Jannah. Nah, huruf bertasdid sudah benar, tinggal yang sukunnya. Ditahan an. Mumtaz. Sekarang huruf waw. Wa, wi, wu. Ya, dia termasuk huruf bibir dan harus dimonyongkan. Dua bibir kita harus maju ke depan, tapi majunya itu mengumpul ya di satu titik. Jadi tidak hanya monyong, tapi memang dia berkumpul. Wa, wi, wu. Au, iu, u. Lalu awa, iwi, uwu. Untuk huruf waw bertasdid, dia memiliki sifat naber. Jadi suara kita harus menaik sedikit ya. Harus naik. Awa, iwi, uwu. Nah, ini hanya beberapa tempat saja untuk naber. Nanti kita bahas lagi. Silakan Ukhti siapa? Sundus Ukhtu lagi Adelia. Ya, tadi dia baru sekali. Siapa? Sundus tadi dia baru sekali. Oh, nah. Tapi sekali lagi Sundus. Yang nun ya, Ustazah. Nah. Afwan, wow. Oh, yang wow. Bismillahirrahmanirrahim. Wa, wi, wu. Au, iu, u. Awa, iwi, u. Dinaikkan suaranya awa. Awa, iwi, u. Santi barakallahu fiik. Sekarang kita masuk ke huruf H. H itu tidak boleh terlalu berat ya suaranya ya. Jangan hi. Jangan sampai masuk ke dada. Tidak boleh ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan dada itu tidak. Jadi di tenggorokan saja. Dia di tenggorokan paling bawah. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Lalu ketika sukun, ih, Lalu ketika bertasdid, ha, ihi, uhu. Tafadholi, Ukhtuna Regina. Leoni. Baik, Ustazah. Ha, hi, hu. Ih, ha, ihi, uhu. Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Yang terakhir, ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Ai, i, ui. Ayya, iyi, uyu. Nah, tadi saya membahas sedikit ya tentang naber, menaikkan suara ketika huruf bertasdid. Ini hanya di beberapa tempat. Hurufnya itu waw dan ya bertasdid. Jadi kalau antunna melihat huruf waw dan ya bertasdid, dinaikkan suaranya karena ada naber. Ayya, iyi, uyu.
Baik, kita coba silakan Uktuna Sabitasya. Ya, yi, yu, hai, i, oi. Ayya, iyi, uyu. Ahsantunna, ahsanti barakallah, ahsantunna jami'an barakallahu fikun. Semoga bisa pertemuan pertama ini bisa menambah ilmu antuna semua dan juga bisa memperbaiki huruf-huruf yang sebelumnya mungkin keliru, lalu dengan adanya pertemuan ini bisa memperbaiki huruf-huruf antuna semua insyaallah. Barakallahu fikun. Jazakallah khair. Ya, ada yang mau ditanyakan dari pesertanya? Atau dari ustazahnya ada yang mau disampaikan lagi? Iya, Afwan. Mbak Ida ini absennya mau disebutin namanya atau lihat dari partisipan aja, Mbak? Oh iya, tadi udah saya screenshot sini, saya screenshot lagi. Oh iya, Di grup nanti saya share ya. Iya. Jazakallah khairan. Jazakallah khair. Dari siapa? Oke. Nanti kita kirimin absensinya ya untuk di pertemuan berikutnya kali ya. Takut ada yang tadi keluar duluan, tapi tadi di awal juga sudah saya screenshot. Baik, Mbak. Ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga kita semua diberikan istiqomah ya untuk mempelajari Al-Quran. Ini saya juga sekalian belajar ini sebenarnya. Iya. Oke, terima kasih sekali ini Ustazah Hana, Ustazah Nurul Ismah atas ilmunya, sharingnya. Semoga ilmunya terus bertambah dan terus disebarkan untuk semua umat Islam di dunia, mudah-mudahan ya. Ini mohon maaf, ini daftar hadirnya jangan lupa diisi ya, untuk nanti kita inputkan juga ke kehadiran untuk ustadz-ustazahnya. Dari ada 12 pertemuan itu kita inputkan kehadirannya per pertemuan. Apabila ada yang berhalangan hadir, silakan hubungi ustazahnya atau ustadznya masing-masing untuk dicarikan hari penggantinya itu kapan. Mudah-mudahan ustazahnya juga berkenan untuk kira-kira bisa menggantikan atau mendengarkan dari recordingnya. Tapi biasanya kalau nanti pertemuan berikutnya itu tidak ada recording ya. Jadi seperti itu kan ya Ustazah ya. Jadi melalui Jimit ya. Saya juga kalau ngaji nggak ada rekamannya. Jadi memang harus datang di pertemuan yang sudah kalian tentukan. Apabila berhalangan hadir mungkin nanti bisa melalui video call atau janjian dengan Ustazahnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari para pesertanya? Sepertinya udah pada siap-siap untuk persiapan buka ya. Tadi saya siang-siang udah nyiapin. Oke, mohon maaf ya. Ini kalau ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan selalu niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dinilai ibadah. Semoga ini salah satu program ini akan terus istiqomah terus ada di Universitas Al-Azhar Indonesia supaya bisa mencetak generasi Islami, generasi unggul, dan menciptakan Indonesia SDM di Indonesia yang lebih baik lagi dan bisa untuk di dunia. Amin ya rabbal alamin. Dari saya beserta tim, mohon maaf ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Mbak Ida ya. Jazakallah khair, Ustazah. Ustazah, semoga sehat terus ya. Terima kasih semuanya. Makasih, Bu. Ya, entah temannya yang belum isi itu. Terima kasih, Bu. Ini ya, diingatkan teman-temannya ya. Kita Lina baru join apa? Baru balik. Lina Rahma baru join atau gimana? Oke, silakan Mas Arif. Ini saja ditutup. Makasih Mas Arif, Ustaz Syuhada. Baik, Mbak.
Iya. Izin and meeting all ya. Iya, semoga sehat semuanya ya. Oh, kalau udah isi absen di awal ya tidak usah isi lagi. Hanya sekali saja ya. Makasih.